Imam Sirri As-Saqati. Jadi Imam Sirri ketemu jin sampai pingsan, terus diobatin pakai ramuan bibi, bukan pakai ajian, pakai ramuan, lalu terbangun. Itu saking dasarnya karena puisi jin itu. Jadi kan psikisnya kena kan, Imam Sirri jebret sampai pingsan. Jiwanya terkena kan, wajar kan, logik kan, dia bisa jadi kan, sama kayak orang mendengar kematian keluarga kan gitu loh, itu bisa terjadi pingsan. Maisa, ya, mau nanya boleh nggak Kang? boleh, ayo saya dengerin sambil nyari halaman. Adakah karomah yang keluar dari syariat yang? Enggak. Gimana karomah kalau diukur dengan syariat keluar itu maksudnya apa? Coba ngerti nggak karomah itu perkara indrawi, tidak ada yang mengikat, tidak ada syariat yang mengikat benda nggak ada. Yang gini mang jangan sok yes gitu ya, pertanyaan itu kan nggak coba renungin. Ada nggak karomah yang keluar dari syariat? Ngerti nggak karomah itu perkaranya itu sebuah peristiwa kejadian nggak terikat. Apa mau ngomong Nabi Khidir? Enggak. Mau ke situ tak maksudnya? Ya ayo monggo, maksudnya apa? Sampai itu bukan nanya saya kira. Saya sendiri kan heran kan, tim Hore sana tuh selalu menyuarakan karomah yang dianggap khurafat tuh sebagai karomah yang luar syariat. Gini, ukuran karomah itu bukan dengan syariat, tapi dengan adat tadi, mata haru ala yadi tadi. Jadi kalau tanya ada nggak karomah yang luar syariat? Pertanyaannya nggak tepat gitu loh. Nggak poksinya gitu loh. Nggak poksinya. Berarti nggak ada ya Kang ya? Ya karena kan yang syariat itu kan, pembahasan tentang syariat itu kan tentang perbuatan, ucapan, tindakan, kan itu baru bisa dikaitkan dengan syariat. Lah kalau fenomena alam, fenomena yang nggak ada, misalnya begini apa ya, ada orang gempa dibacok keluar dari syariat nggak? Ya pertanyaannya aja keliru gitu loh. Misalnya ada misalnya sampai ditembak juga nggak mempanteng, mas saya tanya keluar dari syariat nggak? Ya kan gitu. Memang syariat tidak membahas itu gitu. Kecuali ya paham ya kecuali saya pun juga bingung Kang. Jadi seperti ceritanya Fakir Muqaddam yang dikatakan Mi'raj 70 kali itu seakan-akan sebagai karomah yang keluar dari syariat gitu. Bukan, salah. Statementnya keliru itu. Keluar daripada syariat. Jadi kita dibikin bingung gitu. Kecuali jadbah. Ya tadi sudah dibahas kalau persoalannya jadbah. Nah, kalau misalnya. Ya, sama jadbah pun tidak bisa dikatakan keluar dari syariat karena memang tidak terbebani syariat. Alasannya kan gitu. Maka disebut keluar dari syariat tidak. Saya paham. Oke. Makanya kan kadang suka kesel kita sama-sama orang halu yang aku toriko itu selalu bawa-bawanya Nabi Khidir. Loh, Nabi Khidir tidak disebut melanggar syariat kan? Wa ma fa'altu an amri kan, itu kan yang disampaikan Allah kan. Bahasa sederhananya, ketika aku melakukan itu bukan kemauan saya gitu loh. Ya, itu kan pendekatannya jadbah kepada Nabi Khidir itu. Nah, gitu loh. Kalau masalah Mi'raj itu ada dua permasalahan. Yang pertama, bagaimana kalau ada pecacat periwayatan? Itu yang kedua. Karena banyak orang yang menceritakan Fakih Muqaddam. Ini Fakih Muqaddam ini seolah-olah sosok ini, saya ngomong di hadapan hadits. Fakih Muqaddam ini kayak sosok yang arogan gitu loh. Khawatirnya ini begini. Ada yang menceritakan mengatasnamakan beliau. Karena ini banyak kasus seperti ini. Mengatasnamakan Fakih Muqaddam. Sama kayak Syekh Qadir Jilani lah, apa bedanya? Mengatasnamakan Syekh Qadir Jilani. Anggaplah ini Syekh Qadir Fakih Muqaddam nih ya, yang semasa nih. Ini kan sama-sama dua tokoh yang diceritakannya berlebihan gitu. Yang pertama adalah bagaimana kalau Fakih Muqaddam tidak menyampaikan itu. Yang kedua, tadi dari sisi penceritanya gitu. Karena begini contoh. Kata sebagian orang, kata si oknum menyampaikan, di dunia ini memang yang lebih terkenal Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi lihat di akhirat saya apa Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu amat gitu loh. Jadi yang menceritakan ini sebenarnya sedang menodai Fakih Muqaddam. Itu yang pertama. Yang menceritakan ini entah sumbernya dari mana. Beliau sedang menceritakan Fakih Muqaddam ini sosok yang arogan gitu loh. Yang pertama, sama kayak Syekh Qadir Jilani. Ana Syekhul Kuli wa izzati Rabbi. Nah, sekarang pertanyaan begini. Periwayatannya dari mana? Coba sama tentang Fakih Muqaddam, lacak periwayatannya. Tahun berapa Fakih Muqaddam?
Imam Fakihul Muqaddam itu tahun 500 sekian sampai tahun 600-an. Selesai kan berarti dengan Syekh Qadir Jilani kan? Sama kan? Lebih dulu saya Abdul Qadir Jailani. Lebih dulu, tapi pernah hidup semasa, Beb. Karena Syekh Qadir Jilani 470. Enggak semasa. Enggak semasa. Lahir Syekh Qadir Jilani 470. 470 Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak berselang lama wafatnya. Dalam masih dalam satu tabaqat. Masih dalam satu tabaqat ya? Antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Islam. Yang kita khawatirkan ini memang santri, maka kita sering hati-hati ya. Khawatir itu tidak disampaikan oleh Fakih Muqaddam yang pertama itu. Yang kedua, tentang kalau cuma mi'raj, kalau mi'rajnya secara rohani clear. Jangan 7 kali, 7.000 kali. Jadi kisah berbeda memang, versinya agak berbeda mengenai cerita tentang mi'rajnya Imam Fakihul Muqaddam itu. Wakilah 70 kali, wakilah 7 kali. Dari sisi cerita itu saja, itu sudah ada 2 perbedaan cerita. Ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang 70 kali gitu. Dari situ kita mulai bisa memahami bahwa informasi ini belum merupakan sebuah kepastian. Itu satu. Yang kedua, memang ada satu riwayat menceritakan itu. Konon itu ada informasi dari seorang murid gitu kan. Nah, umumnya rata-rata murid ketika menceritakan gurunya itu dia lebih-lebihkan. Berlebih. Tetapi bahwa kemudian Imam Fakihul Muqaddam itu mengatakan dirinya melakukan mi'raj 70 kali, itu sesuatu yang tidak mungkin diucapkan oleh seorang Imam Fakihul Muqaddam. Bagaimana orang yang mematahkan pedang dalam pengertian fikih kemudian lebih memfokuskan diri pada tasawuf misalnya, tiba-tiba berbicara sedemikian itu kan sesuatu yang bertentangan sulit diterima oleh akal sehat. Dan dari Anda nggak tahu kitab itu kemudian muncul dan berseliweran di berbagai banyak cetakan, tetapi kalau dari riwayat yang Anda terima turun-temurun, kisah tentang mi'raj itu tidak seperti yang hari ini sedang beredar gitu. Jadi berbeda cerita. Yang kedua, kalau secara rohani tadi ya clear. Kalau secara rohani masa 1 hari 1000 kali pun nggak ada masalah kan, rohani nggak ada masalah. Betul. Tetapi yang paling logis, kalaupun mau kita terima mi'raj dalam pengertian itu adalah ya sebagaimana sabda Nabi bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Yang jelas gini, Mang, kalau itu mi'rajnya berjasad, saya nggak percaya. Tapi makanya kenapa saya hampir tidak pernah ngebahas itu, karena ada ihtimal, ada kemungkinan ini secara rohani bisa jadi begini. Fakih Muqaddam mengeluarkan statement, terus kan sampai ke murid kan udah beda nih, bisa jadi ada tambahan kan. Itu yang jadi persoalan. Karena gini, ini kasus ini mirip dengan Syekh Qadir gitu loh. Syekh Qadir jalan ngomong anna syaikhul quli wa izzatu rabbil tazawiyati ala rasimul ridwan. Ini sama aja lah gitu. Jadi banyak hal-hal yang disebutkan kepada tokoh-tokoh tertentu. Begitu banyak Imam Ghazali. Imam Ghazali, padahal itu Imam Ghazali sendiri tidak menyatakan hal yang demikian. Begitu juga Syekh Abdul Qadir, begitu juga Imam Fakihul Muqaddam. Jadi hal-hal yang dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu, kemudian dipercayai lagi oleh pihak yang lain, kemudian dikisahkan lagi dengan cara yang berbeda, akhirnya ke bawah itu cerita gitu. Mang Ramdan, saya punya cerita ya. Ini kisah saya sendiri. Waktu itu saya membangun majelis ya, karena majelis dan ada 2 kamar santri. Waktu itu ada dari Jakarta, dari Tangerang. Jaraknya di tengah-tengah sawah. Jarak dari majelis saya, tempat saya ke ujung kampung yaitu 400 meter. Jadi benar-benar sawah. Benar-benar di tengah-tengah sawah. Nah, kita nyalur pakai listrik. Nah, kemudian ada Pak RT yang prihatin kan. Saya tiap bulan bayar listrik. Sementara kan anaknya di situ ngaji diminta bayar listrik nggak sama Kang Maisa, enggak katanya nggak ada bayar listrik. Nah, akhirnya Pak RT ini punya inisiatif mendaftarkan tanpa sepengetahuan saya nih. Mendaftarkan untuk dikasih bantuan kilometer ceritanya. Terus wis nggak tahu lah kronologisnya, tahu-tahu datang Pak RT ini nawarin kilometer. Intinya begitulah. Lalu saya bilang, Pak RT, ada nggak yang pengen kilometer ini? Ya banyak lah, orang lain berani bayar katanya ini buat ngasih bensinnya, katanya bang terima kasih bukan bayar ya, berani ngasih bensin, kasihin aja ke orang, saya nggak bisa nerima. Lo kenapa? Mohon maaf saya dilarang sama abah saya. Nah, wis entah apa kan cerita saya jelasin kronologisnya bahwa saya pernah dilarang sama abah mewanti-wanti di majelis saya jangan sampai ada duit sepeser pun bantuan dari pemerintah. Nah, sebagai anak kan wajib amanat itu wasiat kan? Itu amanat kan? Jangan. Nah, entah ceritanya bagaimana Pak RT, sampailah kepada 2 ustadz. 2 ustadz datang. Begitu sampai apa? Udah beda ceritanya itu loh. Padahal saya lagi jelasin, ini bukan tentang tasawuf. Sama sekali nggak ada. Oh, nyindir-nyindir tasawuf. Nah, apa si 2 ustadz ini datang? Istilah kita mau orang biasa nggak tasawuf-tasawufan. Nah, saya bingung ngomong apa nih si ustadz ini. Ternyata masalah
kilometer. Nah itulah, itu sayanya masih hidup, ceritanya berlebihan. Yang pertama. Yang kedua, contoh Bang Alawi, Habib Umar bin Hafiz seantero Indonesia viral di media sosial. Habib Umar mimpi bertemu Rasulullah, lalu Rasulullah nitip salam kepada Habib Umar untuk Habib Rizik bahwa Rasul merestui perjuangan Habib Rizik. Habib Jindan melakukan tahqiq, melakukan tabayun langsung ke Habib Umar. Saya diam diri di Banten tapi melakukan analisa ilmiah. Mimpi. Oke, bagaimana kalau mimpi itu real terjadi? Ini dipastikan Nabi apa bukan? Semua saya kaji. Oke, anggaplah itu Nabi, mimpinya real terjadi dan Nabi. Wih, yang tidak sependapat dengan Nabi yang menolak Habib Rizik nanti. Berarti nolak ridhonya Nabi. Waduh, bisa kafir ini urusannya. Kan itu loh. Wah, bahaya. Kita melakukan pendekatan ilmiah. Habib Jindan langsung datang ke Habib Umar bin Hafiz, tanya, apa hasilnya sama? Bahwa itu berita hoax. Loh, Habib Umarnya masih hidup. Cerita hoax menyebar luas. Nah inilah yang saya sampaikan. Apalagi pakai mukaddam gitu loh maksudnya loh. Nah, iya, Imam Fakih Mukaddam ini udah hampir 1000 tahun cerita itu. Gitu. Jadi cerita yang sudah 1000 tahun itu. Masukan ya buat Bang Ramadan. Kenapa saya menghindari itu? Saya lebih suka kalau langsung sipulan cerita, saya kritik nih. Saya ngomong di hadapan Habaib nih. Ya karena memang yang bermasalah orang itu gitu. Bayangin, hati-hati kalau sampai nyatanya Fakih Mukaddam tidak mengeluarkan statement itu. Yang salah orang yang menceritakan, itu bahaya. Sebagaimana kayak kritikan saya terhadap satu teks, ya saya nggak ngeritik Syabul Qadir. Ya tetap saya sebarbar apapun benar-benar punya pakem lah. Makanya saya nggak berani mengkritik Habib Abu Bakar bin Salim, Habib Salim bin Jindan, Fakih Mukaddam. Ya apa, orang lain semua yang menceritakan kok. Gitu. Ya gimana saya ngeritiknya? Jadi bukan karena sama Habib nggak berani. Lama buktinya sama Habib yang memang dagelan masa kritik habis-habisan. Ya itu sih. Nah ini tentang puisi nih, Bib. Bib. Ini ada puisi nih. Di kitab Luqatil Marjan halaman 166. Judulnya Tadbibul Jinni lil Insi. Jadi suatu ketika Imam Sirri As-Saqati uzlah lah wa ana bi fana ijabalin la anisa bihi fanadi munatin. Di gunung mendengar suara tanpa melihat fisik. Bunyinya begini, Bib. La tadurul qulubu fil ghuyub hatta taduban nufusu mimma khafati fawqil mahbub. Hati tidak akan jadi. Wih, jin ini jin yang ngomong nih. Terungkapnya di bagian ini. Tidak akan gelisah, resah, bimbang hati. Hati tidak akan bimbang di dalam kesendirian, kegaiban, penyendirian. Ini kan konteksnya lagi uzlah ya. Ya. Artinya uzlah tidak membuat Imam Sirri itu menjadi gelisah. Hatta taduban nufus, sampai jiwa mencair sebab ketakutan jauh dari Tuhan. Artinya dimanapun selama ingatnya Tuhan nggak perlu resah. Masya Allah. Lalu Imam Sirri fata ajab tuh, fakultu lalu nanya, jinniyun yunadini am insiun. Ini suara jin apa manusia? Jawab, jinniyun yu'minu billah wa ma'i ikhwani. Karena aku masanya indah, masih ada lagi nggak puisinya kata Imam Sirri? Masih ada nggak? Yang kedua, la tadhabu minal badani al-ghir hat illa bidawamil ghorban. Tidak akan hilang dari badan ini kecemburuan kecuali dengan menyendiri. Artinya selama kita berkomunikasi tetap ada aja, pengen mobil, melihat istrinya 4, aduh ya saya nggak 4 pun ya Allah 2 kayak gitu, ada aja gitu loh ya, maksudnya jangan nyindir juga gitu 4. Nah, itu kan contoh, karena itu sebenarnya undang-undang saya itu. Jadi sebenarnya racun, dekat sama Bibi Idris itu racun, karena otomatis termotivasi. Ya Allah, saya kan racun yang manis. Manis ya, racun manis. Kan racun yang manis ya. Betul. Yang ketiga, man anisa bihi fil dhulam, man anisa bihi fil dhulam la yabqa lahu ihtimam. Barang siapa yang tenang di dalam kegelapan, maka tidak ada baginya keresahan. Lagi menyendirinya aja tenang. Nah, faso itu kemudian sampai pingsan lah. Nah, ini bagian tadi tentang masalah pengobatan tadi ya. Mau saya ini terakhir ini poinnya nih, terakhirnya nih. Jadi setelah sadar Imam Sirri minta nasihat kepada jin. Ini nih, kata-katanya panjang nih. Ujungnya waman tabi'a tabiban maridon damat illatu. Barang siapa yang mengikuti dokter yang sakit, penyakit kita nggak sembuh-sembuh.
Artinya kalau ada orang pengen diterapi masalah hati ke saya, makin rusak hatinya diajak saya Makin ngamuk-ngamuk. rusak hatinya. Makanya tadi ada yang nanya itu, Beb. Tolong dong bahas nafsu. Wih, jangan ke saya. Kak Alita Sowo. Ini Kalau Bang, kalau persoalan mimpi tentang Nabi Muhammad belajar nahu kepada Habib Ali Al-Habsyi, itu menurut Bang gimana? Itu mah mirip aja itu. Enggak, itu kan ngomongnya mimpi hadir. Enggak ada kata belajar loh. Saya tengok. nggak ada. Jadi jangan berlebihan Nggak ada ya. kata belajar Jangan di situ. berlebihan. Nggak ada kata belajar. Enggak ada kata belajar. Nah, kalau mimpi mau lebih ngawur Saya- dari itu, mimpi bertemu Allah, selesai mimpi mah. Oke ya. Jadi nggak Nah, ini ada saya dalam, ini. dalam kisah itu. Nggak ada itu. Nggak ada Gini dalam, kan, dalam, gini dalam kan. kitabnya pun tidak ada penjelasan itu. Nggak ada. Jadi saya mengikuti Ini Kang omongan Nanda. dari tim sana. Iya, tim sana. Itu berlebihan. Makanya kenapa saya yang sangat kritis terhadap Palu. Saya tahu cerita itu dalam hati aja. Yang terlalu nyari-nyari kesalahan ini. Mau yang mimpi bertemu Allah pun bisa kok. Cuma kata Imam An-Nawawi, hadza fi haqqit takwil. Kalau ada orang cerita mimpi bertemu Allah kayak Imam Ahmad bin Hanbal, itu tetap ditakwil gitu loh. Artinya yang lebih wow dari itu, lah apalagi mimpi bertemu Nabi. Tinggal balik lagi, tinggal percaya apa enggak percaya. Itu tidak bisa zona itu dijadikan kritikan. Lalu sudah disclaimer kok mimpi. Bahkan di cerita siapa yang menceritakan itu Nabi hadir, bukan belajar. Ya saya juga ngimitin pengajian, abah saya nongkrong, apa saya belajar ke saya. Terus diartikan belajar, saya kira itu terlalu bencian lah. Bencian. Saya ngomong begini bukan karena di samping Habib itu, enggak. Saya kalau ngegas. Bukan, karena memang itu bukan wilayah yang layak dikritik. Wah, apa ngimpi mau dikritik? Nah, tapi itu jangan disebut karomah juga karena mimpi gitu loh. Tapi kalau kita Iya. pembelaannya karomah, Anda itu tidak masuk kategori karomah karena mimpi. Kalau karomah dia harus wujud. Indrawi. Indrawi. Awas nih ya. Dia harus bisa diindrawi. Buat Mang Ramdan, silakan percaya silakan tidak, masalah mimpi itu jangan disebut karomah dan kita tidak bisa menyalahkan itu karena nggak ada ukuran, standar ukurannya nggak ada gitu. Nggak ada, mau mimpi kok. Mimpi Rasul datang di dalam satu majelis ketika Habib Ali itu sedang mengajarkan nahu. Nah, Bukan Rasulullah datang belajar nahu gitu. bukan. Saya ngelihat kok rekamannya hadir kan awalnya saya juga sempat mau percaya, mau ikut saya hantem juga itu kalau sampai bener. Serius ini kalau sampai ngomong Nabi, mau saya siapa nih Habibnya yang kerama ini? Setelah saya tengok, ngimpi, terus hadir doang bahasanya, nggak tertarik, nggak tertarik saya. Ini Mang Ramdan, saya ingin berusaha objektif. Di wilayah yang tak layak dibahas, ya apa dibahas gitu mimpi. Lebih parah cerita Masya Allah Qadir Jilani ketemu dengan Nabi, Isra, parah Muradul, karena peristiwa itu bukan mimpi masalahnya. Kenapa saya berkritik bisa-bisa? Karena itu bukan peristiwa mimpi gitu loh. Coba kalau mimpi selesai. Yang di Johorul Mani kan? Yang Jermani, peristiwa waktu Isra itu kan bukan mimpi masalahnya. Kemudian tentang Man Rabbuka, sebenarnya sih saya itu tidak menafikan secara mutlak ya tentang Habib Abdullah Al-Haddad, Syekh Abdul Qadir Jani. Itu tadi barangkali yang menceritakan lebih. Seandainya itu real terjadi ya, karena kan itu perkara goib bisa saja terjadi. Dan adatnya memang begitu di goib mah. Man Rabbuka, saya kira itu bukan jawaban Abdullah Al-Haddad atau Syekh Abdul Qadir Jani. Itu tidak bisa disebut jawaban. Tidak sesuai dengan tarif Raddus Sa'il. Maka kalau itu real ya, maka itu bukan jawaban tapi kepanikan. Loh, itu kan haulnya itu luar biasa, haul Agabil Qabr itu. Man Rabbuka, orang panik. Sehingga yang keceplos Abdullah Al-Haddad, Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu sebenarnya saya kalau ngeritik itu selalu ngasih solusi gitu loh, Beb. Terus, saya pengen ngasih solusi. Ini kalau real terjadi, boleh dipercayai silakan. Tapi ini jangan diartikan jawaban, tapi bentuk kepanikan karena soal mungkar nakir itu bikin bener-bener panik loh. Panik. Jadi wajar, Man Rabbuka, Syekh Abdul Qadir, Man Rabbuka, Abdullah Al-Haddad. Nah, maka berarti ya benar-benar lah untuk orang yang menyampaikan ini harus hati-hati lah. Kasarnya itu, Nah, itu kalau- jawaban dalam kebingungan si mayit gitu. Iya, makanya secara tarif tidak termasuk jawaban, Bib. Begitu Tidak, tanya Man betul, Rabbuka, tidak termasuk jawaban. panik, nyeplos. Syekh Abdul Qadir tolonglah kan ajar murid. Ta'aluk ke guru kan. Sekarang Sebenarnya kita aja nih Kang, logikanya gini. Anda potong kalimatnya. Sudah kita ditanya guru aja kita kadang panik sampai keseleo lidah gitu. Ini kita bicara malaikat yang nanya. Munkar nakir ini yang nanya gitu loh. Gimana rasanya kita ditanya sama munkar dan nakir?